Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, topik kita yang kedua terkait dengan Bawaslu Manggarai Timur ya, jamin pengawasan optimal hak bagi penyandang disabilitas. Bersama Fortunatus Hamana, Komisioner Bawaslu Manggarai. Selamat pagi Pak Alvan. Siap, selamat pagi Ibu, selamat pagi para Oke. pendengar setia RRI. Baik, terima kasih ya untuk Pro 1 RRI pagi hari ini Bapak sudah bergabung ya bersama kami. Siap, Oke, makasih. ini Pak Alvan ya, sapaan akrab ya Pak ya. Ya, ya, betul. Baik, ini terkait dengan penyandang disabilitas ya, tentunya Bawaslu Manggarai Timur melakukan pengawasan yang sangat-sangat optimal ya. Oke. Eh, Siap, siap. ini sebelum mengetahui hak-hak optimal bagi penyandang disabilitas ini seperti apa, data disabilitas di Manggarai itu berapa Pak Alvan? Ya, terima kasih Bu Nia, para pendengar setia RRI yang saya kasihi. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Untuk soal data penyandang difabel dalam momentum pemilu 2024 di Manggarai itu berjumlah 1.962. Ya, Mm-mm. demikian Bunia. Oke. Dan Mm-mm. kalau kita bicara data secara nasional, Mm-mm. kalau secara nasional dari pemilu 2019 itu ada Mm. 332.000 lebih pemilih penyandang disabilitas, dan untuk data terakhir, data DPT nasional itu ada 1,1 juta untuk pemilih penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Demikian Bunia. Oke, ini Bawaslu Manggarai menjamin ya pengawasan optimal hak bagi penyandang disabilitas. Ya, kira-kira bisa jelaskan pengawasan optimal yang seperti apa dilakukan oleh Bawaslu Manggarai? Ya, terima kasih Bunia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 7 2017 di pasal 5, Hmm. penyandang disabilitas itu punya hak yang setara dalam konteks hak, baik hak memilih maupun hak dipilih. Karena itu Bawaslu Manggarai sejak awal pada pemilu 2019 juga cukup konsen dalam konteks isu-isu disabilitas, terutama konteksnya dalam isu pemilu yang inklusi. Karena sebagaimana kita ketahui, memang hak pilih merupakan hak yang mendasar, hak yang fundamental, sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita. Dan hak pilih juga menjadi hak asasi manusia yang tentu saja perlu diawasi secara ketat oleh Bawaslu, karena eh, hal yang mungkin yang paling pertama yang kami awasi itu adalah soal aksesibilitasnya, Mm-mm. soal aksesibilitas pemilih difabel terhadap hak-hak mereka dalam pemilu. Kira-kira begitu Bunia. Mungkin aksesibilitas itu akan saya jelaskan dalam sesi-sesi lanjutan. Ada banyak hal sebetulnya. Ya mungkin garis Ya, besar saja Pak Alfian, seperti apa? ya. Baik, yang pertama Bunia, Mm-mm. aksesibilitas yang dimaksud itu adalah kita masuk dalam prosedur pemilihan dulu ya. Mm-mm. Yang pertama itu adalah ketersediaan, misalnya ketersediaan alat-alat bantu bagi Mm-mm. para pemilih, seperti pemilih disabilitas netra misalnya. Iya. Kita pastikan para pemilih itu mendapatkan akses alat bantu berupa template braille misalnya di Mm. TPS. Karena kalau kita mengacu pada pengawasan kita di pemilu 2019 secara nasional, saya pernah mencatat dan menulisnya, itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu secara nasional itu ada 25.769 TPS Mhm. yang tidak menyediakan alat bantu tunanetra berupa template braille bagi pemilih difabel yang tunanetra. Mhm. Kemudian selain itu saat berada di bilik suara ini kan pemilih disabilitas nih Bunia, Ya. itu dia berhak mendapatkan bantuan pendampingan. Mm-mm. Nah, nah, dalam konteks pendampingan itu, si pendamping ketika pemilih difabel itu menggunakan hak pilihnya, Mm-mm. mereka wajib untuk menandatangani surat pernyataan pendampingan dan wajib merahasiakan pilihan dari pemilih difabel. Kemudian hal lain itu soal akses pemilih difabel ke tempat pemungutan suara di hari pemilihan. Mm-mm.
Misalnya contoh bagi penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda Iya, misalnya, penting untuk dipastikan bahwa lokasi TPS bisa diakses iya. dan dilalui oleh mereka. Dan dari hasil pengawasan kami ada 2.336 TPS yang berada di tempat yang agak sulit untuk dijangkau. Ini untuk seluruh Mhm, Indonesia. Kalau mhm, konteks Manggarainya ada sekitar 16 TPS itu agak susah dijangkau oleh penyandang disabilitas pada pemilu 2019. Karena itu di pemilu 2024 kami berkomitmen untuk tidak ada satupun TPS yang sulit untuk diakses oleh pemilih difabel. disabilitas, Kemudian hal lain Bunia itu mhm, soal akses untuk mendapatkan informasi seputar pemilu. mhm, mhm, Berdasarkan data kami untuk akses informasi seputar pemilu itu ada 20.995 TPS untuk seluruh Indonesia nih Bu mhm, ini ya. mhm, mhm, Itu soal informasi seputar tahapan pemilu, materi kampanye, kemudian visi misi kandidat. Itu kan mesti disiapkan dalam bentuk braille misalnya untuk mhm, pemilih disabilitas netra. Di Manggarai sendiri itu cukup banyak TPS yang kemarin dalam pemilu 2019 itu tidak bisa diakses oleh pemilih netra. Itu ada 17 TPS mhm, di mana pemilih netra ada di situ, tapi ada 17 TPS itu dia template braille-nya itu tidak disediakan. Kadang mhm, juga akses-akses template ini sebetulnya ada kesalahan dalam distribusi logistik. Ada mhm, TPS yang ada pemilih netranya tidak mendapatkan template braille, justru ada TPS yang tidak ada pemilih netranya, mhm. tetapi justru template Ada, braille ada di situ. mhm, Nah, ini juga soal distribusi distribusi yang, logistik. Nah, mhm, kemudian untuk pemilih yang tuna tuna rungu, itu dia kan butuh juga apa namanya, kayak sign interpreter gitu ya Bu ya. mhm, Nah, dan itu tidak disediakan di TPS oleh KPU kan. Nah, inilah soal-soal yang kita catat dan itu menjadi pelajaran kita untuk kita pastikan di pemilu 2024 ini mhm. semangatnya aksesibilitas untuk pemilih difabel itu betul-betul dibuka secara luas sebagaimana hak mereka dijamin oleh konstitusi kita. Kira-kira begitu Bunia. Mhm. Jadi masalah-masalah yang 5 tahun sebelumnya itu yang terjadi, pada, disabilitas itu tidak terjadi di tahun 2004 nanti ya Pak Alfian ya? Betul sekali Jadi Bunia, betul betul-betul sekali. dikawal ya, diawasi, oleh, Bawaslu Manggarai ini secara ketat. Ya, betul sekali, betul. Oke, dan untuk, yang pasti nanti dipilih ya sama-sama dengan, masyarakat TPS-nya tidak dibeda-bedakan begitu Pak ya? Ya, betul. Soal akses ke TPS memang untuk semua pemilih itu, jadi tidak ada TPS khusus. Memang sedang Mhm, kita upayakan TPS khusus itu kalau konteks Manggarai ada wilayah yang namanya apa namanya, ada satu sekolah SLB Karya Murni, kita upayakan akan ada TPS khusus yang fokusnya kepada pemilih disabilitas karena memang titik kumpul teman-teman difabel untuk mhm, di Manggarai ini ada di SLB Karya Murni. mhm, mhm. Itu sedang kita upayakan, kita dorong untuk teman-teman KPU bisa apa namanya, memberi akses khusus ke pemilih difabel Oke. yang bersekolah di SLB Karya Murni. Mhm. Kira-kira demikian Bu. Ya, Nah, Pak, ya. Alfian yang, teman-teman kita yang disabilitas di Manggarai ini, yang paling banyak itu, apa, menderita disabilitas apa yang mengikuti pemilih ini? Oke baik Ibu Nia. Dari angka 1.962 pemilih difabel Mhm, itu disabilitas fisik yang paling besar jumlahnya iya, Bu Nia ya. Itu ada 877 orang. mhm, Kemudian ada disabilitas mental. Disabilitas mental ini kan memang cukup menjadi perdebatan di pemilu sebelumnya. mhm, Tapi berdasarkan apa namanya, PKPU sebelumnya kan salah satu syarat memilih adalah sehat secara jasmani dan iya, rohani, kan begitu. mhm, Tapi benar, kemudian PKPU itu dirubah karena berdasarkan apa namanya, pertimbangan para ahli, disabilitas mental itu tidak selamanya setiap waktu dia secara mental dia terganggu gitu. mhm, Sehingga aksesibilitas mereka itu kemudian diberikan dan kita mendatanya ada 439 orang di Manggarai mhm, untuk pemilih disabilitas mental.
Kemudian ada juga yang disabilitas sensorik wicara, itu sebanyak 213 orang. Kemudian disabilitas sensorik netranya 277 orang. Lalu disabilitas sensorik rungunya ada 85. Kemudian disabilitas intelektual ada 71 orang. Kira-kira demikian, Bu Nia. Ya, Pak Alfian, untuk tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya mengikuti pemilihan ini, apakah keterlibatan dengan tahun ini meningkat atau menurun dari kaum disabilitas? Ya, dari sisi data yang ada ini mengalami peningkatan. Peningkatan luar biasa ya, Pak ya? Ini peningkatan yang cukup signifikan, tetapi kami melihatnya ini dampak dari upaya kami untuk menjadikan pemilu ini semakin inklusi. Karena kalau kita secara nasional, kalau kita melihat di pemilu 2019, kalau data-data teman-teman kita di LSM Kepemiluan, sebetulnya pemilih difabel ini ada 1,2 juta di pemilu 2019, tapi yang didata adalah 300-an ribu lebih. Kemudian di pemilu 2024 ada 1,1 juta. Sebenarnya ada perbedaan data yang signifikan, itu karena banyak hal itu, Bu Nia. Contoh misalnya dari sisi kami juga selaku penyelenggara pemilu, kadang kesadarannya untuk mendata pemilih difabel itu masih kurang. Kemudian dari sisi pihak keluarga, penyandang difabel, mereka merasa bahwa hak-hak untuk keluarga mereka yang difabel untuk didata sebagai pemilih itu bukan sesuatu yang keharusan, bukan kemestian gitu. Kemudian kesadaran kami juga, karena yang dalam proses pendataan ini kan, yang mendata ini kan petugas ad hoc kita di di desa. Memang kebanyakan juga penyelenggara kita secara sumber daya manusia belum memahami hak-hak yang prinsipil dari kelompok penyandang disabilitas. Kira-kira begitu, Bu Nia. Sehingga di tahun ini menuju pemilu 2024 ini, langkah yang kami ambil itu kami memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada penyelenggara kami di tingkatan bawah, sehingga mereka memiliki kesadaran soal aksesibilitas, terutama ya dari kelompok difabel ini, sehingga hak mereka bisa terpenuhi. Kira-kira begitu. Baik. Ya. Dan terakhir mungkin ajakan ya untuk masyarakat umumnya yang lagi pantau Pro 1 ini, dan juga khususnya untuk daerah Manggarai untuk mengikuti pemilihan ya di 2024. Baik, terima kasih, Bu Nia. Para pendengar di rumah, para pendengar setia RRI ND, pesan kami ada hal yang sangat fundamental yang perlu kita selamatkan, perlu kita upayakan secara bersama, adalah hak pilih. Hak pilih kita ketahui bukan sekedar hak untuk dipilih, tetapi juga hak, bukan hanya sekadar hak untuk memilih, tapi juga hak dipilih. Dan hak memilih dan hak dipilih ini dijamin oleh konstitusi kita, dan menjadi kewajiban kami selaku penyelenggara pemilu untuk memberi akses yang seluas-luasnya bagi pemilih yang punya hak dalam pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024 untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara baik di TPS. Karena itu kami mengajak seluruh pendengar untuk memastikan hak pilihnya, kemudian memberi akses seluas-luasnya terutama bagi para penyandang difabel untuk ikut menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Kira-kira begitu, punya ajakan kami. Iya, terima kasih Pak Alfian ya atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses dan selamat beraktivitas. Siap, terima kasih Bu Nia. Salam buat seluruh kru di studio. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik.